Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu pada mata pelajaran PPKN dan kita akan membahas mengenai bab 1. Semoga tetap sehat selalu dan semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Pasti kalian sering banget dengar mengenai HAM ini entah di berita, di lingkungan kalian, misalnya di masyarakat, atau kalian sendiri bahkan mungkin sering bilang mengenai HAM. Tapi apa sih yang dimaksud dengan HAM? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya ya. Dan kenapa kita harus mempelajari HAM? Di sini ada kompetensi dasar. Jadi diharapkan setelah mempelajari bab tentang HAM, kalian akan dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Juga sikap sosial yang dapat diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini adalah kalian akan dapat bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, akan dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir tentunya setelah kalian bersikap peduli, setelah kalian menghargai, menganalisis, kalian dapat menyajikan hasil analisis kalian mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi ini ada 4 topik yang akan kita bahas pada bab tentang HAM. Tapi hari ini kita akan membahas topik pertama dulu ya. Yang pertama mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ketiga, kasus-kasus nih pelanggaran hak asasi manusia khususnya yang pernah terjadi di Indonesia. Terus yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Sudah siap? Yuk. Nah sekarang Bu Eka mau tanya dulu deh sebelum kita masuk materi. Kita kan akan membahas mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dulu? Tulis ya pendapat kalian di buku catatan. Oke? Oke, jadi ini ada pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban ya. Kalau hak itu sendiri merupakan sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang setelah kita tahu hak, kita akan mengetahui lebih jauh mengenai hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak ini sudah secara otomatis kita dapatkan, kita miliki sejak kita berada dalam kandungan. Jadi, bayi yang ada dalam kandungan dia sudah secara otomatis memiliki yang namanya HAM. Itulah mengapa tindakan aborsi sangat dilarang, sangat melanggar. Nah, itu karena ada haknya orang lain yang dilanggar, yaitu hak untuk hidup. Nah, makanya itu tidak boleh ya. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Nah, di undang-undang ini juga membahas pengertian mengenai HAM. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh siapa? Oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM ini harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi ya oleh negara, oleh hukum, pemerintah dan setiap orang termasuk kita semua. Oke ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri HAM. Ada 4 ciri HAM. Yang pertama adalah
hakiki. Hakiki ini berarti setiap orang sudah otomatis memiliki yang namanya hak asasi manusia tadi ya, sebagai bentuk anugerah dari Tuhan. Sudah pasti setiap manusia memiliki HAM. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hak asasi manusia. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu universal. Universal di sini berarti bersifat menyeluruh. Semuanya sama, harkat dan martabat manusia itu sama, tidak dibedakan baik oleh warna kulit, jenis kelamin, agamanya apa, suku budayanya apa, negaranya apa, tidak boleh dibedakan karena kita semua sama. Ya, dan HAM ini bersifat menyeluruh, berarti seluruh orang di dunia ini memiliki HAM. Sifat yang ketiga adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Ya, tidak bisa dicabut kecuali kita sudah meninggal, maka HAM kita sudah berakhir gitu secara otomatis ya. Terus yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Kita tidak bisa ngasih HAM kita ke orang lain karena orang lain pun sudah punya HAM, dan HAM itu masing-masing punya porsinya. Ada hak pribadi, hak politik, hak ekonomi. Nah, itu nanti kita bahas. Ya, jadi tidak dapat dibagi karena sudah ada porsinya masing-masing. Oke ya, ini mengenai ciri HAM. Selanjutnya macam-macam HAM. Ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, serta hak asasi dalam peradilan dan perlindungan. Tentunya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, hak asasi pribadi. Berarti kita semua memiliki hak untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Tidak boleh ada orang yang melarangnya karena itu merupakan hak kita. Terus yang kedua adalah kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Jadi misalnya nih kalian mau ikut organisasi pecinta anak jalanan misalnya. Nah, itu bebas, kalian boleh ikut tanpa ada yang melarangnya. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, ini nih, jadi justru kan kalau kita mengeluarkan pendapat bagus ya, pendapat kita menjadi saran dan masukan. Misalnya kita memberikan pendapat untuk pemerintah, kan bagus untuk kemajuan pemerintah kayak gitu. Contoh lainnya adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi juga kan tujuannya untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah demonstrasi yang anarki karena dapat merusak fasilitas umum. Terus juga hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Toleransi antar umat beragama, saling menghormati antar umat beragama. Tidak boleh membedakan, tidak boleh saling serang. Oke ya. Selanjutnya ada hak asasi politik, political right. Nah, di hak asasi politik ini kita punya hak sebagai warga negara, hak untuk menjadi warga negara. Nah, misalnya nih kalian nanti setelah umur 21 tahun, sebenarnya kalian punya hak untuk memilih warga negara kewarganegaraan mana. Ini sudah kita bahas ya di kelas 10, atau misalnya kalian ini sekarang punya dua kewarganegaraan, punya dua kewarganegaraan karena orang tua kalian blasteran misalnya. Nah, nanti di umur 21 tahun kalian harus memilih. Nah, kalian bebas mau memilih warga negara mana. Terus yang kedua, hak untuk memilih dan dipilih. Hak memilih berarti ketika ada pemilihan umum, kalian sebagai warga negara Indonesia boleh memilih wakil rakyat kita misalnya di DPR atau memilih presiden. Tentunya ada syaratnya yaitu sudah 17 tahun, terus sudah punya KTP ya. Terus kalau dipilih, kalau kalian ingin mencalonkan diri jadi anggota DPR misalnya, boleh-boleh saja kayak gitu ya. Terus ada hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Ini juga boleh kalau kalian pertama kalian punya kumpulan orang-orang terus kalian berpendapat mencetuskan ide, yuk kita bikin parpol aja. Parpol yang mengusung mengenai nasionalisme misalnya. Nah, itu boleh. Asal sudah memenuhi syarat-syaratnya ya. Terus juga hak untuk berkumpul serta berserikat. Misalnya kalian mau bikin serikat pelajar Kartini, serikat pelajar Indonesia, itu juga boleh karena itu hak yang dimiliki.
Selanjutnya ada hak asasi ekonomi, property right. Nah, di sini ada hak untuk memiliki, mencari, serta mengumpulkan kekayaan. Justru bagus ya. Terus juga kebebasan memilih pekerjaan. Nah, kita boleh mau pilih pekerjaan apa saja sesuai bidang kita, sesuai keahlian yang kita miliki. Justru menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga adalah hak untuk menjual, membeli, serta menyewa. Nah, yang dijual harus barang punya sendiri ya. Tidak boleh barang orang lain tanpa izin kita jual, oke? Selanjutnya ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada yang namanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh ya, karena itu melanggar hak asasi manusia. Serta kita semua punya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Next, selanjutnya yaitu hak asasi sosial dan budaya. Yang pertama, hak untuk memiliki, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Contohnya adalah wajib belajar 12 tahun, kayak gitu ya. Terus ada misalnya sama pemerintah disediakan yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Orang-orang Indonesia yang sakit boleh berobat pakai kartu itu terus gratis. Nah, harusnya begitu ya. Terus hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Terus hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Jadi misalnya kalian bikin sesuatu nih, terus mau kalian patenkan supaya tidak dijiplak oleh orang lain. Nah, itu juga menjadi hak kalian. Yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak untuk mendapatkan peradilan, perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, ataupun penggeledahan. Jadi polisi itu tidak asal menggeledah, tidak asal menyita, karena ada surat izinnya dulu, terus ada laporannya, misalnya ada buktinya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan HAM di dunia, HAM di Indonesia ini diatur tadi ya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana dengan undang-undang itu ada pasal-pasal yang diatur. Salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, atau misalnya mencari potensi diri, minat dan bakatnya. Terus juga hak untuk memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, keamanan, kesejahteraan, maupun hak perlindungan. Oke, kalau sudah misalnya kalau kalian nih ada pertanyaan, ada yang masih bingung yang tadi dibahas, boleh kalian catat dulu, setelah itu ditanyakan ya. Sekarang kita akan masuk mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia, di mana pengakuan dan perjuangan HAM ditandai dengan berbagai macam dokumen. Sekarang Mbak Eka mau tanya, siapa yang tahu kira-kira dokumen pertama yang ditandatangani mengenai HAM? Dokumen tentang apa sih? Mungkin kalian pernah dengar, atau kalian sudah tahu, atau pas SMP pernah belajar. Coba apa? Ini ya, yang pertama ini adalah Piagam Madinah tahun 622 Masehi. Nah, kalian belum lahir, Bu Eka belum lahir, orang tua kita juga mungkin belum lahir ya. Nah, karena Piagam Madinah ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslim, Yahudi, maupun komunitas pagan atau komunitas para penyembah berhala gitu ya. Ini adalah dokumen HAM pertama yang ditandatangani di dunia. Terus juga yang kedua ada Magna Carta. Nah, ini juga terkenal ya, tahun 1215 Masehi, di mana ini adalah pada masa kekuasaan Raja John Lachlan di Inggris. Jadi
Magna Carta ini mengenai pembatasan kekuasaan raja. Karena pada zaman dahulu raja ini kekuasaannya absolut, berarti kekuasaannya ini sangat luas dan sangat berkuasa. Nah, melalui Magna Carta ini rakyatnya kayak gitu menuntut untuk ya kalau raja melakukan kesalahan ya harus ada hukumannya dong, tidak boleh raja melakukan kesalahan terus dibiarkan ya. Magna Carta ini membahas mengenai pembatasan kekuasaan raja. Terus juga yang cukup terkenal ada yang namanya Bill of Rights tahun 1689 Masehi. Nah, dia juga dari Inggris, yaitu waktu itu pada masa pemerintahan William yang ketiga, di mana katanya melalui Bill of Rights ini semua manusia ini sama derajatnya di mata hukum. Tadi tidak dibeda-bedakan. Ya, terus juga di sini melalui Bill of Rights melahirkanlah suatu negara hukum dan negara demokrasi serta melahirkan asas persamaan hak dan kebebasan. Wah, terima kasih sekali ya yang sudah membuat mencetuskan mengenai HAM ini. Terus juga selanjutnya ada yang namanya Declaration of Independence pada tahun 1776 Masehi di Amerika Serikat, di mana melalui deklarasi ini menyatakan bahwa setiap bangsa sama derajatnya. Tadi juga ya tidak dibeda-bedakan. Dan yang lebih kuat tidak boleh menindas, tidak boleh menekan maupun mengancam yang lebih lemah karena kedudukannya sama. Gitu ya. Terus ada yang tahu nggak selanjutnya apa? Selanjutnya adalah deklarasi HAM di Perancis tahun 1789 Masehi, di mana HAM ini deklarasi HAM muncul pada awal revolusi Perancis. Nah, deklarasi ini adalah sebagai awal perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Jadi rata-rata dari deklarasi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban serta pembatasan kekuasaan dan kesewenang-wenangan ya. Jadi tidak boleh sewenang, tidak boleh terlalu berkuasa karena ada hak orang lain yang perlu juga dijunjung tinggi dan dilindungi. Selanjutnya adalah Atlantic Charter tahun 1941 Masehi, di mana piagam Atlantic Charter ini menjelaskan mengenai 5 kebebasan dasar manusia, kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk beragama dan beribadah, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pemberitaan atau pers ya. Terus juga kesehatan dari kemiskinan serta kekurangan, begitu. Dan selanjutnya yang juga disepakati dalam PBB yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 Masehi atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Deklarasi Universal HAM atau juga disingkat DUHAM. Nah, ini juga sangat terkenal karena sudah disepakati juga di dalam PBB. Nah, DUHAM ini berisi 30 pasal tentang hak asasi manusia. Jadi, itulah sejarah perkembangan HAM di dunia. Selanjutnya apa? Tentunya kita harus bahas juga dong yang namanya kewajiban asasi manusia atau HAM. Ya, karena tadi kita tidak boleh menuntut hak kita saja, tapi kita juga harus tahu kewajiban kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Nah, HAM ini merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, ini juga diatur dalam pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. Ya. Terus selanjutnya, apa sih keterkaitan antara HAM dengan KAM? Kenapa kita harus mempelajari keduanya? Nah, karena keduanya KAM dengan HAM ini memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana si KAM ini berperan untuk menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Juga KAM ini, kewajiban asasi manusia, merupakan bentuk pembatasan agar tidak memunculkan egoisme manusia. Jadi agar manusia tidak cuma menuntut haknya
saja. Tapi lupa akan kewajiban yang harus dia lakukan. Dia menuntut haknya, tapi dia melakukan pelanggaran. Kayak gitu. Nah, itu tidak boleh. Maka KAM dan HAM ini saling berkaitan. Harus seimbang, tidak boleh berat sebelah atau tidak boleh timpang. Gitu ya. Dan antara KAM dengan HAM ini dia merupakan pasangan yang komplementer. Tadi ya tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu kesatuan. Kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban untuk menghormati haknya orang lain. Karena bukan cuma kita saja yang punya hak, tapi orang lain juga memiliki hak. Begitu ya. Sekarang apakah timbul pertanyaan di kalian yang ingin disampaikan, atau kalian sudah baca buku, baca berita, nonton berita mengenai HAM, terus ada yang ingin kalian tanyakan? Boleh sekali tanyakan di pesan yang ada di e-learning sekolah ya, atau boleh di kolom komentar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Sampai jumpa ya di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.